Ramai. Aduh. Ramai. Aduh. Ramai. Gue bingung mau mulai ini dari mana karena Heboh banget. Heboh banget berita K-pop. Nggak K-pop sih, pokoknya berita hiburan Korea di 3 hari Yang terakhir ini, hari termasuk ini yang hari ini ya. Walaupun rame sebenarnya banget hari ini G-Dragon sama Jennie. Wow. itu mah yalah pacaran doang coy. Apa yang perlu kita bahas? Dan- Ya udah biarin lah mereka langgeng. Iya, dan G-Dragon sama Jennie kayak ya udah sih ketebak orang satu manajemen, nggak mungkin nggak flirting ya kan. Iya, jadi kayak nggak perlu kita bahas ya, karena biarkan itu menjadi kehidupan pribadinya Jennie dan G-Dragon. Tapi di episode ini kita tuh mau spesifik ngomongin, aduh Ron. Ini lagi ya, Banget sih sebenarnya ini tuh kita udah pernah bahas ini karena kita waktu itu pernah ngobrolin soal Jimin, AOA, terus pernah ngebahas soal mantan membernya Stray Kids, right? Kita pernah spesifik juga Ujin Ya, bahas ya. itu kan, untuk bahas bullying juga. Dan sebenarnya kasus bullying di entertainment industry nggak cuman ini doang, tapi belakangan ini emang lagi rame. Kalau kita mau melihat 10 tahun ke belakang itu wah banyak banget, dan itu emang udah jadi satu topik yang kayaknya setiap tahun pasti deh ada aja yang kena gitu kan. Ada aja yang kena. Dan kalau di gue sih, karena gue emang anaknya, gue sama Dita sih. Cuman ini mungkin dari sudut pandang gue, karena gue emang anaknya sukanya K-pop dari Gen 2, pasti kan yang paling nempel tuh adalah Tiara kan. Dulu sering banget rame banget, semua orang pada berspekulasi, dan isu soal bullying di grup Tiara itu sukses bikin grup mereka jadi nggak ada sekarang nih, kemana gitu. Padahal kan Tiara tuh udah bisa dibilang salah satu nation girl group juga pada masa itu gitu. Dan pada akhirnya terbukti kalau ternyata nggak ada bullying, ternyata emang itu si wanita ular itu aja yang playing victim gitu. Tapi anyway, kita nggak tahu kenyataannya apa, gue juga nggak pengen ngejudge, dan sebagai fans gue cuman tahu apa yang gue baca dari media dan translatean orang, dan itu bukan, bisa jadi valid bisa jadi tidak. Dan itu juga sama seperti hal-hal yang akan kita omongin saat ini, karena kita di sini nggak ngejudge ya Dit ya, cuman membeberkan apa yang sedang orang bicarakan di luar sana, dan bagaimana pendapat sebagian orang mengenai permasalahan yang sedang ramai ini. Gitu aja sih. Iya, pokoknya artis-artis yang terkena kasus isu bullying ini kita sama sekali enggak ngejudge mereka. Kenapa di sini tuh kita justru mau diskusi apa sih yang bikin ini happening lagi, yang fans K-pop terutama Indonesia sih, gue merasa fans Indo bilang ini kenapa bisa semua orang ada blow up isu bullying, pasti pengalihan isu. Gue udah gumoh banget, udah nggak tahu. Gue tuh enak banget seenak-enaknya kalau ada orang yang berargumen kayak gitu. Itu nanti aja deh kita bahas. Maksudnya dimulai dari awal banget. Nah, awalnya itu sebenarnya apa sih? Awalnya itu sebenarnya dari mana, Dit? Mungkin maksudnya kayak orang yang kayak gue nih sebenarnya kan nggak terlalu, walaupun kerja di media tapi nggak selalu fokus ke bagian itu. Jadi mungkin ada hal-hal yang gue masuk udah di tengah-tengah nih, udah isunya udah bergulir gitu. Nah, buat teman-teman yang juga belum tahu tuh sebenarnya apa sih awalnya itu, kayak gimana sih? Jadi lu nyuruh gue yang cerita Iya aja. dong, jelas. Nanti saya cuma nimbrung aja. Mungkin kalau dimulai kayak gue nggak tahu, ini penggambaran gue nangkep kalau di Korea Selatan ya, itu kayaknya kalau bullying itu cukup parah sih. Parah dalam artian lo tau sendiri kan di Korea Selatan tuh senioritas banget. Kayak lo setahun dikit kalau nggak manggil Hyung itu Hyung atau nggak Uni dianggap udah nggak sopan kan. Terus kayak nggak tahu sih kalau penggambaran di film-film itu kayaknya mereka sering banget main fisik gitu loh. Ya nggak sih? Kayak mungkin itu kayak salah satu isu yang memang udah mengakar sih di Korea Walaupun Selatan. kalau penggambaran di film dan drama nggak bisa dibilang valid ya. Tapi tuh nggak tahu kenapa kayak dikit-dikit dia main pukul aja atau ngegeplak pala, itu paling sering banget itu gue lihat. Terus sebenarnya awal mula bullying ini merebak itu dari kasusnya pemain voli yang bernama Lee Jae-yong sama Lee Dae-yong. Lee Jae-yong. Tapi ada banyak ini yang gue tulis. Lee Jae-yong, Lee Dae-yong, Song Myung-geun, pokoknya pemain voli lah. Mereka itu terbukti
pernah melakukan bullying dan terus gara-gara terbukti bullying dia itu sebenarnya timnas voli sana kan, sampai akhirnya dia keluar dari timnas, didepak keluar dari timnas, termasuk best player kan mereka. Oh iya, mereka best player, terus kapten juga katanya. Correct me if I'm wrong. Terus gara-gara kasusnya merebak, mereka minta maaf. Tapi hasilnya adalah mereka didepak dari timnas Olimpiade, dari tim klubnya, dari timnas Korea juga. Pokoknya disuruh untuk pensiun dini lah gitu. Gara-gara kasusnya ini viral banget kan. Nah di sini kalau gue merasanya karena kasus yang pemain voli ini viral banget gitu, sampai akhirnya gara-gara dan ternyata pelakunya itu dapat ganjaran artinya dia diberhentikan dari berhenti main voli. Jadi ibaratnya itu hukuman dia selama gara-gara dia jadi pelaku bully. Akhirnya mulailah orang-orang yang merasa korban dari perundungan atau bulian itu mulai berani speak up, dan sasarannya itu kebanyakan artis entertainment. Ya artis Korea. Jadi nggak cuma idol doang ini, aktor sama aktris itu juga banyak. Disitulah awal mulanya. Dan banyak banget itu tuh kayak satu persatu muncul setiap hari, hampir ada kan beritanya. Hampir ada berita keluar pengakuan dari korban, terus keluar lagi bantahan dari manajemen yang kayak gitu-gitu kan. Dan ini gue merasa tuh ibaratnya efek domino kayak kasusnya Me Too kemarin. Kalau Me Too itu kan korban pelecehan seksual yang udah terbukti, akhirnya yang lainnya berani kan. Di sini ini tuh sama, tapi bedanya ini untuk korban bullying gitu. Jadi makanya gue bilang ini nggak pengalihan isu. Soalnya itu ada yang bilang nih pengalihan isu dari pemain volinya gitu. Ngerti gak sih pengalihan isu yang katanya untuk melindungi pemain voli gitu, volleyball playernya, kayak apa yang dilindungin mereka itu udah dipecat dari timnas gitu, udah dipecat dari klub gitu. Justru melindunginya dengan cara ya pemainnya itu langsung dicopot, itu baru melindungi, bukan dengan tuduhan lain gitu loh. Maksud gue kalau orang berani banget nuduh, apa gunanya? Itu kan bisa di-track ya. Ngerti gak sih, kalau lu ngaku-ngaku lu korban bullying kan itu bisa di-track, dan kalau lu fitnah kan lu bisa dituntut kan. Maksud gue ini bukan sembarangan orang bukan buzzer yang dibayar ngapain juga gitu loh. Iya betul. Nah, iya, jadi apa gunanya juga mereka ujuk-ujuk ngeklaim jadi korban bullying yang pada akhirnya itu lo bisa di-tracking kan. Nah masalah benar atau enggaknya klaim bullying itu biarin aja, itu agensi yang mengurus gitu loh. Kayak itu sih kalau menurut gue ini tuh efek domino aja yang dari isunya yang pemain voli. Iya, dan pada akhirnya kan di setiap obrolan kita, setiap kali kita ngomongin soal skandal dan juga kesalahan di masa lalu kan sebenarnya kuncinya adalah kalau sebagai fans ya udah admit that your idol doing wrong gitu kan. Abis itu ya udah, lo sebagai fans pilihannya cuma dua kan sebenarnya. Kayak apakah lo emang mau tetap mendukung mereka sebagai apa yang mereka lakukan di bidang pekerjaan mereka, atau lo mau keluar. Kalau emang lo mau mendukung, menurut gue salah satu caranya adalah ya udah serahin aja semua ke manajemen. Since lo juga kan nggak bisa melakukan apa-apa kan untuk membantu mereka gitu lo, maksud gue. Jadinya ya udah gitu, bener kata lo tadi sih, serahkan aja ke agensi gitu. Iya, itu kan apalagi kan yang dari udah gue kumpulin ininya nama-nama artis yang kena kasus ini kan total kayak 14 lah, mungkin ada lebih gitu. Ada banyak banget nih, dari Teo Owunggi, Jadil Soyeon, juga Kim Dong Hee. Siapa? Kim Dong Hee itu aktor pemain Itaewon Class. Ya, Kim So Ye, terus Seventeen Mingyu juga kena tuduhan. Park Hye Soo, Stray Kids Hyunjin, The Boys Suno, Luna Chu, Monster X Kyun, Everglow Asia, sama Hyuna gitu. Semua ada tuduhan dan mostly memang didinai kan sama agensinya. Tapi ya balik lagi yang gue bilang, yang awalnya kasus ini merebak ke artis-artis, kita tuh sebagai fans kayak bisa nggak sih stay netral aja dulu, ini biar aja agensi yang ngehandle. Lo nggak ada
lo bukan PR staff, bukan siapa-siapa, ini biarin aja masalah. Tapi in a way fans itu juga PR lo kan sekarang kan jatuhnya. Nggak tahu, maksud gue kalau memang ini ada masalah ya biarin aja agensinya yang ngehandle gitu. Mungkin mungkin fans pada takut kali ya, ini mencemarkan nama baik, namanya takut dipakai takut kasus ini tuh dibawa-bawa sama Antis, gitulah dipakai buat nyerang, misalnya buat nyerang si Kihyun gitu. Tapi kan Antis itu bukan, mereka nggak mengkonsumsi musik Monsta X sih. Kalau menurut gue nggak usah dipusingin ya gitu. Jadi kalau menurut gue seandainya artis-artis yang terkena isu bullying, kita bijaknya sih, wise-nya sih, lo stay netral aja dulu dan tunggu hasil investigasi dari agensinya. Dan juga kalau ya. menurut gue tuh gini ya, tadi kan lo sempat bilang takut dimanfaatkan sama Antis yang kayak gitu-gitu kan. Dan itu balik lagi ke konsep bahwa kita tuh nggak bisa mengontrol apapun gitu loh. Maksud gue kayak pada akhirnya kayak ya lo bisa takut itu dimanfaatkan oleh Antis. Terus what can you do about that gitu. Lo nggak bisa mengontrol si Antis buat bertindak juga gitu. Ujung-ujungnya kan kekhawatiran itu malah bikin lo jadi stres sendiri kan, jadinya kayak bikin jadi gemes sendiri yang pada akhirnya mungkin berujung pada tindakan-tindakan yang malah self-destructive ke lo, bukan ke idolnya gitu loh. Maksud gue kayak kalau lo sekarang lagi ngomongin soal love yourself gitu, salah satunya adalah dengan kayak tadi Dita bilang kayak ya udah stay netral, biarin aja manajemen yang melakukan itu, stop memikirkan apa yang nggak lo bisa kontrol, dan ya udah support your idol sebatas gimana lo bisa support aja, tanpa itu maksudnya kayak membuat lo secara mental mungkin terpengaruh gitu maksud gue. Ya maksud gue kan seandainya idol lo kena dan itu terbukti pun menurut gue itu korban dari bullyingnya itu berhak dapat permintaan maaf dari pelaku, dan pelaku pun berhak untuk second chance dalam artian growing up as a person gitu. Oke, memang pelaku kan, tapi itu dilakukan saat kayak lo masih ABG, masih kayak nggak tindakan-tindakan kayak ya namanya juga anak muda, apa sih, kenakalan remaja lah yang sama sekali mereka nggak sadar kalau itu impactnya sangat luar biasa buat si korban gitu. Kayak dua-duanya tuh berhak mendapatkan perubahan lah. Korban harus mendapatkan permintaan maaf, pelaku boleh banget berubah gitu, dapat kesempatan tuh boleh banget berkembang gitu. Jadi kalau menurut gue nggak ada yang perlu dipanikin sih dengan panik dalam artian, kalau panik dalam artian gue menganggap orang-orang tuh menganggap pengalihan isu karena denial aja sih. Ya sih, kayak ada lo kena kayak kenapa bisa banyak gini sih, ini pasti gara-gara ini ya pengalihan isu tuh, kayak mereka tuh denial aja. Gue nangkapnya sih ya, karena kalau melihat yang ini tuh dari mananya ya pengalihan isu apa gitu loh. Masalahnya tuh di Korea Selatan tuh nggak semuanya diisikan dengan berita hiburan aja. Ya mungkin karena emang kita nih fans K-pop ini tereksposnya sama berita-berita hiburan itu, dan kita nggak pernah terlalu intens dengan perpolitikan dan segala macam. Mungkin kita pada akhirnya hidup dalam bubble kita doang gitu. Jadi kesannya kayaknya semuanya tuh settingan, kesannya semuanya tuh adalah media play, kesannya semuanya itu adalah pengalihan isu gitu. Tapi kalau gue lihat sih mungkin ketakutan, ya maksudnya gue tidak bilang bahwa lo nggak perlu takut gitu atau lo nggak usah takut gitu, nggak juga sih. Mungkin lebih ke kayak balik lagi ke statement gue yang tadi, stop mengkhawatirkan sesuatu yang nggak bisa lo kontrol gitu. Tapi kalau misalkan berbalik nih ke gue, misalkan idol gue yang kena gitu ya paling banter kalau emang dia memang benar melakukannya. Menurut gue nggak bisa dibilang itu sebagai, mungkin misalnya gini, kalau dia tiba-tiba dapat hukumannya gitu ya, misalnya kayak ya udah hiatus gitu misalnya, nggak muncul lagi gitu. Mungkin menurut korban itu adil gitu ya, tapi mungkin menurut kita mungkin malah jadi nggak fair juga, karena ketika dia dalam masa hiatus itu belum tentu juga nanti ketika dia comeback manajemen masih mau sama dia misalnya, atau mungkin manajemen masih merasa dia layak untuk
naikin lagi, belum lagi mungkin susah dapat job dan segala macam yang pada akhirnya bikin dia jadi kayak ya itu tadi ada di kondisi yang dia nggak bisa mengembalikan spotlight itu ke dia, mengembalikan nama baik dia, akhirnya dia stres dan segala macam. Kita sebagai fans juga ya gue nggak bisa ngelihat dia lagi gitu. Mungkin ketakutan itu kali ya yang menghantui orang-orang fans ini yang selama ini memang udah deket banget sama si idolnya gitu. Iya. Dan karena terlalu attach. Iya, karena terlalu attach itu dan kita sih. Juga dan kita pada akhirnya baper gitu. Nggak masalah sih, tapi dalam artian nggak semuanya tuh harus kayak gitu. Maksudnya kayak, tapi ini satu hal yang mungkin lo nggak bisa akan mengerti sekarang sih ya, karena kayak mungkin gue bisa ngomong kayak gitu karena sekarang usia gue udah nggak ada di usia remaja misalnya. Kalau dulu mungkin gue bisa, wah Siwon di bash aja gue marah tuh kayak gila lo ya gitu kan, kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang oh iya Siwon kena bash misalnya, mungkin gue lagi jadi elf gitu, sekarang jadi gue jadi EXO-L misalnya, kayak siapa kena bash gitu kayak oh ya udah gitu, kayak gue nggak terlalu berusaha untuk melindungi atau apa, karena that's the part of this industry, karena pasti ada orang yang hate, pasti ada orang yang love gitu. Tapi ya maksud gue apa yang tadi gue bilang itu mungkin sekarang lo nggak mengerti, tapi seiring waktu berjalan bukan keikhlasan sih, apa sih nyebutnya, kayak lebih legowo kali ya, lebih legowo, betul, lebih wise, lebih legowo, kayak mungkin lo bisa baper tapi nggak semuanya juga harus dibaperin gitu loh, termasuk hal-hal yang kayak gini, karena apa ya, kenakalan kita pas masih muda memang kita nggak berpikir mungkin saat melakukannya gitu kan. Terutama mungkin idol ini mungkin juga kayak ya siapa yang nyangka misalnya gitu si A debut, sementara dulu pas dia SMA ya udah petantang-petantang aja gitu kan, tahu dia ganteng, dia tahu dia cantik, ya udah gue menikmati hidup aja, terus tiba-tiba mau nggak jadi artis gitu. Ya siapa yang nggak mau kalau dijanjikan sama manajemen yang bagus gitu kan. Dan ya dia nggak tahu juga kalau ternyata akhirnya terkenal dan orang-orang pada akhirnya kepo kehidupan masa lalu dia. Dan sialnya lagi nih korban-korban merasa kayak kenapa orang terkenal itu kenapa orang bully itu bisa terkenal gitu kan. Kan perasaan-perasaan itu kan yang mendasari mereka sebenarnya untuk akhirnya ngomong gitu kayak kalau yang gue baca sih, ini bukan berarti semuanya ya. Ada beberapa korban yang juga merasa kayak gue nggak rela banget ngelihat dia terkenal gitu. Dulu dia tuh orangnya kayak gini. Kalau nggak salah waktu itu korbannya si Jisoo-nya Loveless kalau nggak salah. Kayak wah gila, orang ini dulu ngebully gue kayak gini. Gue nggak suka banget ngelihat dia sekarang sukses kayak gitu tanpa dia mikirin gimana efek bully-nya ke gue ya. Kayak gitu kan dulu pernah ada tuh di akun Twitternya, muncul Twitter anonim yang judul kalau nggak salah namanya Jisoo please minta maaf atau apa gitu. Karena ada juga yang mikir kayak gitu kan. Cuman masalahnya adalah ya kenakalan anak-anak tuh gimana ya, mau nyalahin siapa ya gitu. Sebenarnya kayak itu salah satu argumen yang dipakai fans, dibilang ya namanya juga dulu waktu remaja masih kecil, lo apa sih ya, padahal gitu doang. Gue kayak oke, gue memaklumi, gue mengerti concern itu, tapi bullying itu tetap gak bisa dibenarkan. Betul. Itu gue setuju menggunakan apalagi kalau misalnya menggunakan fisik lah, kekerasan fisik tuh menurut gue kayak oke, mungkin lo suka ngeprank atau enggak isengin orang, oke gitu. Tapi kalau udah fisik, entah jambak lah seperti yang gue lihat di drama Korea itu kayak men, ini nggak bisa dinormalize sih, kayak harus ada yang berubah gitu. Gue nggak tahu ini udah kultur mungkin yang mengakar di Korea Selatan gitu. Iya, betul. Jadi gue nggak bisa juga menganggap korban bullying itu gara lo mah lemah banget sih kayak gitu doang gitu, nggak bisa. Iya, nggak bisa juga meremehkan hal itu. Jadi kayak, tapi gue juga memaklumi kenakalan remaja yang mereka lakukan waktu dulu. Jadi kayak oke, gue berusaha netral aja sih. Dan kita juga nggak bisa berharap bahwa si korban itu juga kayak tidak menyimpan dendam gitu nggak sih? Maksud gue gue misalnya kan gue juga pernah nih dibully gitu. Terus karena emang pada saat gue remaja gue nggak pernah dapat dalam tanda kutip pembalasan dendam gitu ya, kayak terus kemudian gue ya udah beranjak dewasa dan pada akhirnya gue melihat
bahwa menyimpan dendam itu pada akhirnya agak susah juga nih buat gue, buat apa gitu. Akhirnya ya udah gue bisa mengikhlaskan gitu. Tapi kan nggak semua orang bakal seperti itu kan. Ada aja gitu orang-orang yang kayak efeknya kan masing-masing orang kan beda ketika kena bully kan. Kayak mungkin nggak tahu, kalau dulu gue tuh ngerasanya ketika masuk kelas gitu takut banget gitu, kayak wah takut nih apalagi nih yang akan kejadian sama gue hari ini gitu, sampai segitunya. Bahkan gue nggak pernah makan di kantin selama setahun pas SMA karena gue pernah jadi korban bully gitu kan. Dan itu tuh nggak ada yang bisa bantu, dan gue pernah berada dalam kondisi yang helpless kayak gitu. Makanya ketika gue ngelihat pengakuan itu kayak lebih ngerti sih ternyata, oh iya benar ini bisa terjadi, itu juga bisa terjadi karena sesuatu. Gue juga pernah merasakan itu di salah satu pengakuan mereka, kayak oh gue jadi kayak gini, oh iya juga gitu. Cuman ya itu tadi, sebagai korban mereka juga berhak buat berbicara juga kan sebenarnya. Makanya kalau misalnya kasus bullying menimpa idol yang lo suka itu, kalau menurut gue dalam artian kan kita jangan panik dulu nih. Toh kayak gue sih melihatnya kayak isunya yang tadi Hyunjin Stray Kids sama Chu-nya Luna. Katanya sih, ini gue baca di Twitter sih translatannya, walaupun gue juga belum nggak tahu source-nya dari mana. Jadi itu ada teman-temannya si Hyunjin sama Chu itu yang speak up, enggak kok Hyunjin nggak seperti yang digambarkan oleh si OP yang ngeklaim itu. Terus katanya Chu juga enggak. Jadi maksudnya kalau memang dia nggak bersalah pun pasti ada jalannya lah gitu loh, kayak. Jadi nggak perlu panik sih, biar ini diinvestigasi dengan baik, diinvestigasi oleh agensinya gitu, biar dia ngurus. Ya, betul, tapi betul. memang kalau di kasus idol ini gue merasa yang paling parah dalam artian efeknya sih si Sujin J-Idol sama pemain drama Dear M Park Ye-soo. Itu kayak pokoknya di antara yang tadi idol-idol yang artis-artis yang udah gue sebutin, gue merasa ini yang paling kena imbasnya banget tuh dua ini gitu. Terus kan kalau J-Idol itu soalnya ada artis lain tuh yang ikut keseret ya. Bukan keseret, dalam artian dia ikut nyindir si Sujin. Iya, keseretnya gara-gara nyindir karena kan satu SMP kan katanya. Nyindir. Iya, terus akhirnya J-Idol tuh batal tampil di acara kayak di Never Now gitu. Terus kayak itulah impactnya, karena si Sujinnya itu kan minta maaf ya, tapi memang dia minta maaf tidak mengakui dia bullying. Dia cuma mengakui iya dulu gue bandel kok, kayak ngerokok gitu, terus tapi Sujin nggak mengakui klaim-klaim lain yang dibilang orang itu, tapi dia tetap minta maaf si Sujinnya gitu. Tapi setelah minta maaf itu malah makin parah efeknya. Kayak masih kayak ada yang bilang kayak, oh gara-gara lo deny mau gue keluarin lagi nih gitu. Jadi gue juga belum tahu nih endingnya gimana akhirnya si Sujin itu. Tapi ya endingnya J-Idol jadi terseret, jadi susah untuk tampil di acara mana-mana dulu nih. Sama paling yang Park Ye-soo. Kasian ya. Tuh dramanya sampai ditunda kan perilisannya. Emang udah fix ditunda ya? Ditunda, iya. Katanya slot dia tuh udah syuting ya? Udah kan ya? Dia udah kelar kali syutingnya. Iya, katanya tanggal perilisannya. Mau tayang itu besok hari Jumat ini, Jumat tanggal 2. Iya, itu ditunda. 26 apa? 26, iya benar. Iya, dramanya Jaehyun kan. Apes banget ya. Itu konferensi persnya juga ini kan batal gara-gara Park Ye-soo-nya. Karena kalau untuk Park Ye-soo sama Sujin, gue nggak tahu kayak cukup serius gitu tuduhannya. Jadi kayak gue paling lihat efeknya tuh paling kena ke Sujin sama Park Ye-soo gitu. Terakhir update gue lihat itu Hyunjin Stray Kids untuk sekarang dia nggak ikut aktivitasnya Stray Kids dulu karena dia lagi investigasi gitu. Mungkin si Hyunjinnya inget-inget lagi kali ya, kayak nemuin itu korbannya, ketemu sama korbannya. Iya, yang ngaku tanda kutip korbannya gitu. Makanya dia nggak ikut dulu jadwalnya Stray Kids. Tapi memang maksud gue memang banyak yang ngebantah kan ya, mostly ngebantah sih. Yang ngebantah, tapi memang bukan berarti sempat ada juga kok kasus-kasus bullying yang memang kebukti sih. Kayak keyboardisnya band Janabi itu dia
terbukti ngebully, akhirnya dia hengkang dari band. Terus sama terakhir yang Sobinnya trainee JYP, lo masih inget gak sih? Itu bias gue di yang produce, iya. Iya, kan dia isu bully tuh. Akhirnya dia didepakan dari JYP. Terus si keluar yang dari terbukti produce. juga Jimin dong, harusnya terbukti juga iya. gak sih? Enggak, kalau tapi Jimin? kan kalau Jimin kan involve ini kan member ya, sesama member ya, membernya. bukan Ini tuh netizen, yang- bukan warga biasa gitu ya, bukan sipil, Iya, warga kalau- sipil. Kalau yang ini kan mostly memang dari teman-temannya yang dulu gitu, yang akhirnya berani ngungkap. Kayak Taeyong juga kan sampai akhirnya minta maaf. Ya gak sih? Gue nggak inget deh kalau Taeyong- Taeyong, gue takut salah ngomong. Nggak, Taeyong gue baca sih di Asian Junkie tuh dia ada, tapi dia udah minta maaf. Oh oke. Iya, dia Taeyongnya nemuin langsung siapa? Kalau Taeyong tuh kayaknya lebih ke apa ya, dia kayak agak ngata-ngatain sih. Ngatain, terus dia udah ketemuin korbannya, terus minta maaf, terus juga korbannya dikasih tiket NCT gitu. udah settle gitu. Iya, maksudnya ya ini menurut gue tuh lebih, itu sangat wise ya, kalau memang ada masalah kita selesaiin deh, kita settle aja gimana yang enak gitu. Daripada kayak deny totonya. Gue nggak bilang berarti agensi itu menyembunyikan ya, tapi menurut gue kayak akhirnya kayak kita lupa sendiri gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kalau Taeyong udah ngakuin, udah ketemu korbannya, udah selesai gitu. Kayak ya udah, kayak gue aja, lo aja lupa kan, nggak inget ada kasus ini kan, gitu. Di sisi lain, tapi kalau deny terus lupa, sebenarnya kasihan sama korbannya sih ya. Iya, kayak serba salah ya, tapi ya kita lihat aja deh gimana hasil dari investigasinya. Kalau memang terbukti nggak benar kan si agensinya bisa nuntut kan, yang ngaku ngeklaim itu. Kalau memang benar ya gue harap tolong diselesaikan baik-baik, si pelakunya itu harus ketemu sama korban. Itu yang paling penting. Dan sebenarnya kalaupun tidak benar itu kan gampang banget kan di tracknya, ya nggak sih? Kayak ya lu Korea Selatan gitu, internet udah 5G, kita aja masih 4G kok, pasti bisa lah nangkep orang ini, tinggal IP address gitu-gitu doang gitu kan. Kalau yang bohongan kan sebenarnya gampangnya kan gitu ya. Banyak kok kayak Kim So-hye, Ki-hyun. Kalau Ki-hyun itu sebenarnya isunya udah bergulir tahun 2015 kemarin, tapi memang Starship baru update-nya sekarang, kayak sekalian tuduhan yang sama. Bilang kalau dia udah nemuin itu pelaku yang bilang kalau Ki-hyun tuh katanya bully, sampai akhirnya, dan itu nggak terbukti, akhirnya nggak jadi dituntut karena si OP-nya nulis surat permintaan maaf. Gitu. Kayak ya biarin aja lo settle dengan caranya masing-masing gitu loh. Betul, iya sih. Karena kalau yang gue mengutip dari Kwak De-kyung, anjir, sosiologis. Jadi gue nyari-nyari riset kenapa ya ini banyak banget Kwak gitu. De-kyung ya? Iya, Kwak De-kyung, seorang sosiologis dari universitas mana, gue juga nggak tahu. Iya, luar biasa. Gimana sih riset Anda? Pokoknya sebenarnya dari SCMP dia bilang, dibandingkan dengan rakyat biasa, orang-orang yang bekerja di industri hiburan itu memang lebih kesempatannya lebih sedikit untuk belajar behavior yang bagus atau tidak bagus seperti apa gitu. Mungkin karena emang sibuk sama trainee ya, makanya itu balik lagi nih di episode ini kita harus masukin kurikulum selain cultural appropriation, terus apalagi kemarin kurikulum baru kita di trainee K-pop, agama, soal agama di negara lain, religion juga harus dimasukin soal pendidikan moral ya, pendidikan moral ya. Kalau kita kan PMP nih dulu PPKN nih, pendidikan moral gitu. Mungkin itu emang penting sih. Jadi tapi itu masuk akal sih menurut gue, karena harusnya manajemen udah mulai untuk berpikir itu gitu ya, kayak ini kan masyarakat bakal didebutin jadi sebagai sosok panutan gitu ya. Alangkah baiknya kan mereka harusnya diberikan pendidikan juga gitu. Kan udah diakuin tuh salah satu ex-trainee, tapi bukan dalam bentuk pendidikan sih Ron. Kayak salah satu ex-trainee itu bilang kalau jadi trainee, katanya salah satu hal yang ditanya itu, dulu lo pernah ada bullying nggak? Lo baca nggak sih? Iya, baca. Former trainee agency debut. Jadi tuh kalau misalnya memang lo trainee, lo ditanya lo pernah bully nggak gitu. Jangan bohong, kalau memang pernah, dia mau usut sekarang gitu loh. Kayak mau entah diusutnya mau menutupi sekarang atau ngebungkam korbannya atau gimana, pokoknya mungkin diselesaikan duluan lah. Soalnya kalau ketahuan saat lo udah debut, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu kalau kata pengakuan trainee-nya. Iya. Itu salah satu yang
Itu Kenapa, jadi Mas? sebuah insight baru gitu buat gue Iya, kalau emang sebelum debut selain modal tampang dan bakat emang harus punya masa lalu yang bersih ya. Kayak ini mau jadi Tapi ya trainee gitu, apa mau masuk surga sih kita? Tapi ya gitu, mungkin kita menganggapnya sesuatu, misalnya kita, kayaknya nggak pernah ada deh. Tapi kan membuat korban yang merasa jadi, yang itu bilang kenakan remaja yang dianggap biasa aja tuh buat orang lain kan enggak. Iya. Mungkin di situ suka miss-nya, Betul, jadi kayak betul. anjir kayak gitu bully ya. Iya. Gitu. Dulu kayak mungkin dalam sudut pandang Teong kayak enggak kok, enggak bully, orang cuma ngatain. Gue cuma ngatain dikit doang gitu. Ternyata Iya. dipermasalahkan. Iya. Mungkin kayak jujurnya kayak gue inget banget gue waktu SMP tuh gue pernah ngerjain orang Ron. Terus kayak gara-gara isu bullying ini gue jadi kepikiran dulu gue pernah ngapain. Oh iya gue inget dulu gue pernah ngerjain orang, gue pura-pura jadi cowok, gue catfishing gitu iseng. Sama gue juga pernah lo kayak gitu. Terus gue bongkar lah gitu kayak, terus gue merasa ya Allah kasihan. Iya betul. Itu kan Gue juga bisa sejak jadi baca kasus-kasus bully ini jadi self reflection gitu, jadi kayak dulu pas gue gue mungkin pernah jadi korban pas SMP sama SMA gitu ya, tapi pas SD kayaknya gue pernah jadi pelaku deh. Terus gue kayak ya ampun kasihan banget gitu. Tapi kalau pas SD berarti gue mikir kayak gue masih nggak bisa disalahkan karena pas SD itu semua salah orang tua gue. Gue mikirnya gitu, mereka tidak mendidik gue dengan baik. Ya bener dong, kan kayak apa yang gue tahu ketika gue SD kan. Mungkin kalau SMP mungkin bisa lebih kayak ya belajar gitu ya. Dan gue SMP justru kondisinya lebih lemah gitu kan dibandingkan dengan orang-orang karena bertemu dengan society yang lebih besar gitu. Jadi cenderung jadi korban. Tapi pas SD itu karena SD-nya di dekat rumah gitu, kayak ya tempat main gue nih gitu kan. Jadi kesannya kayak mungkin anak kampung sini, jadi lebih belaga gitu kali gue ya pada saat itu. Tapi gue kepikiran juga sih, ya gue mau minta maaf deh sekarang buat adik-adik kelas yang pernah merasa saya bully ketika SD. DM aja gue, nanti kita selesaikan baik-baik gitu. Lo kalau seandainya tapi gue sama lo sepakat gak sih kayak isu-isu ini tuh sama sekali bukan pengalihan isu dan segala tetek bengek itu? Kalau soal pengalihan isu, gue jujur merasa aja gue sama ya lo dulu. Kalau gue merasa kalau pengalihan isu tuh apa ya? Gue merasa ya gue itu udah nggak relevan. Udah gue sama sekali nggak setuju dengan pengalihan isu itu, serius deh. Karena yang gue juga baru tahu dari teman gue kan, jadi kalau di Never komen section trending entertainment dan news itu beda. Lo tetap bisa mengkonsumsi trending yang news dan itu nggak akan ketutup sama konsumsinya yang entertainment gitu. Dan pengalihan isu tuh menurut gue, gue nggak tahu sih, gue bukan anak kajian media dan bukan anak komunikasi juga. Udah nggak relevan dalam artian kalau dulu kan kita mengkonsumsi berita dari kayak satu arah dari media cetak atau enggak TV kan, udah di plotting tuh, udah diplot kan, kita tinggal baca doang. Kalau sekarang kan kita mengkonsumsi berita apa yang kita mau kan, itu custom machine learning. Kalau gue cuman mau timeline gue K-pop ya itu isinya K-pop aja gitu. Jadi gue sama sekali tuh nggak terpapar dengan isu-isu politiknya gitu. Misalnya gue di satu akun gue isu politik, ya gue akan taunya politik aja, gue sama sekali nggak tahu entertainment gitu. Bahkan gue kemarin nggak tahu tuh si Nisa Saban pelakor sama sekali, jujur gue aja gue nggak tahu sekarang. Maksudnya kalau misalnya mau dibilang kita aplikasikan ke Indo nggak make sense nggak sih, kayak kasus pelakor Nisa Saban Nisa Saban atau siapa sih namanya? Nisa Sabian. Nisa Sabian itu untuk menutupi mungkin isu politik Jokowi, politiknya Anies kan enggak juga gitu kayak. Bahkan itu kayak aneh gak sih, karena gue sama sekali gak mendapatkan berita Nisa Sabian itu. Gue justru lebih ke yang politik-politiknya, ngerti gak sih Ron? Kayak tapi mungkin kalau tuh gaya konsumsinya beda. Iya, tapi mungkin konteksnya kalau misalkan lo sebagai citizen Korea mungkin ya nggak tahu, mungkin maksudnya kan kayak konsumsi media di sana sama di sini kan mungkin kita nggak bisa samain juga gitu. Mungkin banyak orang masih lebih suka baca koran, mungkin banyak orang lebih suka nonton TV gitu. Mungkin ya nggak tahu juga. Tapi karena tadi menyambung pertanyaan lo, menurut gue kayak gimana? Kalau menurut gue kayak pengalihan isu jadi agak jahat sih.
Iya, jadi karena agak lu jahat sih. keluar dari konteks yang bisa kita pelajarin dari, ngerti gak sih? Itu jadinya jatuhnya denial. Lo keluar dari konteks isu yang paling pentingnya. Iya. Ngerti gak? Dan juga Itu kalau menurut gue. kayak apa ya, kayak sebagai, kalau gue sebagai korban terus lo dimanfaatkan cuman buat menutupi isu yang lebih besar. Jadi kayak lo bahkan nggak punya harapan bahwa kasus lo akan diselesaikan dengan baik gitu, karena tujuannya memang bukan untuk menyelesaikan kasus lo, tujuannya untuk menutupi kasus lain gitu. Nih, gue waktu itu baca di, gara-gara lo ngomong gitu, gue baca di forum Reddit sih. Jadi kenapa salah satu orang baru berani blow up sekarang, katanya Never itu rencana ingin merubah kebijakan. Dalam artian kayaknya mau search atau recently search, gue nggak tahu karena gue nggak konsumsi Never. Yang artinya justru nanti berita tentang idol itu makin nggak kelihatan, ngerti nggak? Karena memang konsumsi berita idol itu nggak sebesar itu loh di Korea. Ini karena kita aja, karena kita memang suka kan. Jadi kesannya tuh, kayaknya is the center of the world gitu. Kayak tadi gue bilang di awal kan, karena kita mungkin sebenarnya living inside our bubble aja. Iya, jadi karena ada perubahan kebijakan di Never, takutnya ada kasus yang melibatkan idol itu nanti malah ketutupan, malah tersisihkan. Iya, jadi mereka mau keluarin blow up sekarang gitu. Nanti keburu orang justru malah makin gak kelihatan. Justru sebaliknya nih, ini salah satu komen yang gue baca sih ya. Kayaknya sih dia orang Korea di sana. Terus kayak gue juga sempat beberapa kali baca di Twitter kayak yang orang Korea di sana tuh bilang kayak, enggak kok, enggak ada pengalihan isu apa-apa gitu. Biasa aja justru berita itu. Kayak iya memang ada, mereka mengakuin bullying, terutama yang volley sih ya. Memang asal mulainya dari yang volley itu ada, jadi yang merembet lah. Bukan gara-gara ada apa tuh? Wali kota Seoul katanya pelecehan ditutup-tutupin kayak gue lihat retweetan itu gara-gara G-Dragon Jennie kayak iya. Dan itu tuh berita udah Januari, kayak nggak mungkin. Sekarang informasi tuh cepet banget, nggak mungkin isu Januari ditutupinya baru Februari. Isu Januari udah tanggal 1 udah keluar, Yuna Isenggi pacaran, udah itu pengalihan isu paling the best of the best. Udah Yuna SNSD sama Isenggi udah kayak 1 Januari kayak pusing gak sih? Dan apa ya, gue menyambung obrolan kita yang tadi yang soal kayak mungkin kita doang yang heboh gitu ya. Tapi itu make sense sih, Dit. Gue merasa itu make sense sih, karena kayak gue udah beberapa tahun terakhir ini nggak terlalu hidup di tengah-tengah satu fandom, jadi nggak pernah merasa ada permasalahan yang terlalu besar dengan satu fandom gitu. Tapi gue terlibat di beberapa fandom dan exposure-nya juga jadi banyak kan. Cuman karena emang gue nggak fokus, jadinya gue bisa menilai kayak ini kayaknya heboh biasa deh, ini kayaknya cuma ribut-ribut biasa deh, kayak gitu. Jadi gue merasa kayak ketika lo udah keluar dari bubble lo jadi lebih bisa melihat, ya itu tadi, bisa melihat dari berbagai sudut pandang, bisa melihat helikopter view gitu. Iya, bisa melihat jadi dunia jadi lebih luas aja, nggak cuman sekedar perseteruan antara satu fandom A dan satu fandom B, siapa yang paling banyak ngevote ini doang yang gue urusin gitu. Ketika lo lihat dari sudut pandang yang lain kayak ternyata permasalahan ini dari sudut pandang orang di luar kayak malah receh ya gitu. Kayak inget gak sih lo dulu kayak yang soal lagu yang diputer di World Cup kalau nggak salah, itu kan kayak di K-pop rame banget kan waktu itu, yang kayak EXO Power sama BTS Fake Love kalau nggak salah. Oh iya kan. Tapi ketika kita di luar dari bubble kita kayak ini nggak ada bedanya sama vote-vote yang lain, kayak vote-vote receh aja gitu loh maksudnya. Jadi ternyata memang kita harus sedikit keluar aja sih supaya kita bisa melihat sudut pandang orang yang lain gitu. Dan kayak tadi lo bilang kayak mungkin di Never itu mau ada begini, mungkin di Never itu mau ada begini. Jadi kita nggak selalu ketika ada isu apa pengalihan isu nih yakin gue gitu, nggak selalu kayak gitu. Jadinya tolong lu juga bukan warga Seoul yang tahu perpolitikan di sana. Kita tuh kayak cuman orang luar, lo tuh cuman mengkonsumsi berita hiburannya Korea, udah stop sampai di situ. Apalagi gue nih konsumsinya cuma translatean. Iya, lo nggak usah asumsi macam-macam, nggak usah ngeklaim macam-macam. Lo nggak tinggal di Korea Selatan, lo nggak berhak sih kalau itu bilang pengalihan isu.
Atau Lo bukan mungkin orang memang sana. kalau misalkan pendengar kekoreaan ada yang memang terlibat langsung, atau mungkin sekarang kondisinya lagi mendengarkan dari udah tinggal di Korea nih mungkin selama 3 bulan 4 bulan terus ngerti apa yang terjadi, mungkin bisa kali ya jadi influence baik untuk teman-teman yang suka K-pop di Indonesia juga, kalau oh ternyata kalau dari sudut pandang ini kayak gini loh. Jadi itu tadi kita bisa melihat apa sih yang terjadi di luar bubble kita ini, karena kadang-kadang ya hebohnya cuma di heboh-heboh di dalam aja gitu. Iya, sumpah gue tuh kenapa gue sebel sama dengan dinai pengalihan isu Ron, soalnya gue inget banget waktu pas ini gue bawa Wonho sih, waktu Wonho keluar itu ya Allah tuh goblok banget sih, sumpah gue udah ngomong kasar. Sama katanya gara-gara Wonho keluar gara-gara buat menutupi kasus kapal tenggelam, sorry gue lupa. Ini Sewol Ferry. Gara-gara iya, jadi tuh ada update lah dari Ferry Sewol itu kayak menutupi skandal Ferry Sewol. Itu kalau menurut gue sorry banget, goblok banget sih. Goblok banget kayak wah anjir lah, udahlah emang mereka tuh apa ya, kalau yang dina-dina kayak gitu memang kaget, udah nyaman dengan dunianya dengan berita yang baik-baik, kayak gini dikit aja mencari kesalahan yang lain gitu. Yes. Mencari kambing hitam. Jadi memang harus apa ya, waktunya untuk satu level lebih dewasa dalam berfandom, satu level lebih dewasa dalam ngefans. Maksudnya kayak ya gue sama Dita ya tidak menuntut lo juga untuk jadi lebih wise atau gimana, enggak juga. Tapi ketika ada hal-hal yang kayak gini terjadi, ya enggak semuanya itu adalah konspirasi gitu loh. Bisa jadi memang itu benar, tapi pun kalaupun itu benar, you can do nothing about it gitu loh. Maksud gue kayak just wait and see. Jangan jadiin itu mindset utama sih, kayak oke lah konspirasi buat lucu-lucuan, tapi please jangan diseriusin. Iya gitu betul. Tapi kalau gue sama lo kayak sepakat juga ya, kalau misalnya seandainya idol kita yang kita suka tuh kena kayak wise, kayak gue nggak berusaha menutup-nutupi dengan clear research. Enggak apa. Kayak emang kecuali saya nih, kecuali kalau memang orientasi gue adalah gue akan jadi orang yang bisa menghapus clear search Google. Gue kerja di Google nih ya, bagian back end gitu ya, apalah namanya itu. Baru tuh misi gue adalah kalau ada isu apapun soal Chanyeol akan gue hapus semua dari Google. Nah, itu baru sebuah aksi yang memang bener-bener berimpact sama clear search gitu loh maksudku. Kalau cuma clear search di Twitter doang, ya udahlah guys, come on. Soalnya ya ampun, yang kocak yang pas Kyun ini, yang sebelum ada beritanya, gue udah curiga timeline. Tiba-tiba Kyun kok dipujinya tuh kayak habis-habisan banget. Lebay banget ya. Kayak nggak mungkin nih, pasti ada sesuatu nih. Pas gue tanya di grup tuh kan bener, gue maksudnya abis banget gitu loh. Terus dalam hati gue, ini mah baru pengalihan isu kan, maksud gue. Justru lo mengalihkan isu dari yang seharusnya memang bisa diselesaikan kok, ini malah lo jadinya nutup-nutupin ya, pengalihannya jadi kayak gitu ya gitu. Kalau menurut gue ada yang mungkin yang berargumen kayak ngapain sih, ini kan kasus sudah lama banget gitu. Karena yang untuk yang Kyun ya, ini kan kasus udah lama, kenapa muncul lagi ya, paling tuh cari perhatian aja gitu. Kayak memang itu kasus udah lama, tapi gue gak ngeliat waktu itu Starship ada konklusinya sih. Karena gue waktu itu baru awal suka Monsta X kan, tapi udah merhatiin kayak justru Starship kayak gue baru nangkep statementnya tuh setelah sekarang gitu. Kayak menurut gue ini ya ada beritanya, ini trending di pen atau di Deku, kayak lo nggak bisa nutup mata sih, ya udah biarin aja nih agensi tuh handle, nggak perlu lo tutupin gitu, nggak usah. Kyunnya juga udah besar, malah duitnya lebih banyak daripada gue, hidupnya lebih enak, biar itu jadi ya itu biar dia dan agensinya deh gitu. Ini udah bukan di ranah kita lagi nih. Kita sebagai fans, ya udah kita dukung aja, misalnya kasih kalimat semangat baik di fan cafe atau apa. Tapi kalau itu tuh aneh banget, malah gue makin curiga tuh gak sih, kan ternyata benar feeling gue. Emang. Tiba-tiba dipuji-puji, kayak beda deh feelsnya, beda banget, kok pujinya berlebihan banget, dalam rangka apa nih gitu. Kayak bener kan, pasti lo akan bisa merasakan itu ya, kayak sesuatu yang memang terjadi secara organik sama sesuatu yang emang udah settingan gitu. Kayak sensitivitas fans yang udah lama sama yang udah ngerti itu jadi kayak beda aja gitu. Ya sih gue bisa relate sama itu sih. Ya itu sih lah perdramaan dari bullying ini. Terus gue juga buka
ke Korean Fest nih di Twitter sama Instagram, kayak nanya-nanya kayak gimana sih menurut kalian tentang isu bullying ini, pengalihan isu kah atau gimana nih? Pokoknya gue nanya lah di Twitter, gue lupa lagi pertanyaan gue apa ya. Pengalihan isu dari Red Velvet belum comeback ini mah. Pengalihan isu dari Wonho mau solo pasti ditutup-tutup. Iya sumpah ini mah pengalihan isu dari Kyungsu mau rilis album baru. Ini pasti supaya album Kyungsu gak laku gitu. Pengalihan isu yang paling gak make sense gara-gara ini pengalihan isu SM kagak bayar pajak. Nah, itu kayak orang dia kena ini kan, orang kena sanksi gimana? Apanya pengalihan isu? Kan suka tiba-tiba pinter aja udah S1 komunikasi. Iya nggak apa-apa, bagus. Jadi semua bagus orang ya? bisa lulus kan, nggak perlu kuliah gitu, nggak apa-apa. Resiko tanggung masing-masing aja ya. Mungkin dari lo dulu kali ya, bacain yang di Instagram. Dari Instagram ini minta tidak dibacain nama akunnya. Menurut sender, mau dia ngebully atau enggak itu masa lalu, masa muda. Bisa jadi enggak ngerti kalau dia salah, mungkin taunya solidaritas. Kayak misalkan temen ngejek musuh ya dia ikutan aja. Terus gimana? Ya kalau memang beneran ngelakuin sebagai fans ya akui aja idola kamu manusia dan pernah punya salah. Kalau enggak ya enggak perlu keluar-keluar di fitnah, kasih dukungan seperlunya aja. Pasti dibantu sama company. Dikira idol seller Shopee kali ya, nggak bisa difitnah. My two cents adalah act of bersih-bersih itu mau bersihin nama idol apa mau bersihin nama fandom sebagai fandom yang adem dan membernya nggak bermasalah nih. Menurut aku nggak ada gunanya, maaf. Komennya kepanjangan. Udah gitu aja katanya. Iya sih, bener sih. Kayak sekarang maksudnya pada akhirnya semakin sering lo bersih-bersih semakin lo dilihat sebagai orang aneh sih menurut gue. Kayak buat apa ya gitu, kayak udah nggak relevan lagi loh maksudnya bersih-bersih itu. Makanya sekarang set the bigger goal gitu ya. Kalau emang mau bersih-bersih, tolong siapapun di antara kalian per fandom kerja di Google deh. Jadi nanti bisa bersih-bersihnya bisa lebih mendalam gitu, lebih in depth gitu. Jadi gue percaya kalau soal itu. Coy, nggak guna di Google karena kan di Korea pakai Naver. Kalau perlu lu kerja di Naver sana. Nah, maksudnya maksud gue tergantung konteks nih. Lo mau jadi fans yang fans di Korea atau fans di internasional? Kalau internasional kan pasti Google dong. Ya kan. Boleh. Gue bacain di DM Twitter ya. Jujur kaget sama rumor bullying ini yang kok sekali jebret langsung banyak idol atau aktor yang kena. Tapi kalau dibilang pengalihan isu kok agak berlebihan ya. Kasian juga sama para korbannya kalau emang beneran yang udah ngumpulin niat buat speak up. Tapi malah dibilang cuman buat nutupin isu di Korea sana. Ini kayak statement lo tadi ya Ron ya. Kalaupun ini cuman fitnah kan agensi bisa langsung klarifikasi. Aku malah curiga orang-orang yang pada sibuk bilang kalau ini pengalihan isu terus cuman lagi denial aja, nggak mau idol atau aktor favorit mereka kena skandal. Kalau idolku kena rumor juga gimana? Kalau memang terbukti sebagai pelaku bullying gimana? Sedih sih pasti sama bertanya-tanya. Ini jangan-jangan sama ya? Beda, nggak tahu beda. Nah bertanya-tanya kok dia bisa setega itu. Tapi setelah itu mau berterima kasih sama yang udah berani speak up karena udah membuka mata dan pikiranku kalau idolku juga manusia dan bisa bikin salah. Betul. Aku juga masih akan tetap mensupport dan menikmati karya-karya mereka karena I'm here for their contents and music. But K-pop is not music guys. K-pop is selling K-pop is selling something else, not just music. Gue setuju banget coy. Kayak tadi gue setuju yang mana ya? Karena selama ini tuh kan selalu bilang idol itu juga manusia, idol juga manusia. Tapi sekalinya ada masalah, lo berusaha menutupi karena ya itu kan part of humanity-nya itu loh. Kayak, jadi ya gimana kalau lo gak konsisten kalau menurut gue ya. Kalau memang terbukti benar. Ya. Betul. Next ya di Instagram. Kalau semisal idol aku nih ya, Karon dan Kadita kena skandal bullying dan memang benar dia melakukan itu, entah korban ngaku atau idol itu yang ngaku, pastinya aku bakalan kecewa sih. Mau gimana pun juga sebagai fans pengen idolnya baik-baik aja. Gue setuju soal itu. Cuma namanya orang ya pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah kecewa aku mungkin bakalan curhat atau cerita sama teman K-pop yang memang sefrekuensi sama aku. Dan yang pasti tetap dukung idol, bukan dukung melakukan bullying. Cuman dukung dia buat melewati salah satu ujian dari Tuhan. Subhanallah, Masya Allah. Yes. Ini menghangat hati.
Makasih Ron dan Dita. Oh iya, buat Kak Dita sekarang aku jadi suka Monsta X, bias aku I am. I am. Bajunya tuh ada tulisan Allah. Ayam baru rilis itu loh, album loh, dengerin ya. Awas nih kalau nggak streaming. Ini ada dari reply di Twitter @micin0408. Baca di salah satu kolom komentar di IG atau Twitter, aku lupa, kalau pejabat-pejabat itu suka jadi sponsor buat para atlet Korea. Dan dana sponsornya tuh bukan main-main besarnya. Jadi bisa aja berita-berita bullying artis buat nutupin kasus ini. But we still don't know truth behind of all of this. Pejabat-pejabat jadi sponsor, bukannya juga suka banyak tuh sponsor lagi. Sponsor buat ini artis-artis, iya gak sih? Yang paling kena kan si Gina. Lo inget gak penyanyi solo Gina? Tahu. Nah dia kan gara-gara sponsor. Iya. Tapi beda kasus ya. Dapet itu duit. ya. Iya, beda kasus. Maksud gue mungkin ya gue gak tahu juga sih. Sponsor as if apa nih? Sponsor brand atau sponsor yang suka ngasih duit. Yang dari apa? Sugar daddy or apa? Sugar mami atau gimana nih? Sponsor buat atlet. Tapi tuh ada juga satu argumennya orang yang bilang atlet kan di sana ini kastanya lebih tinggi gitu. Terus ada yang bilang kayak ini karena idol aja jadi yang disalahin idol gitu. Iya. Itu gue kayak kalau emang kastanya lebih tinggi itu dia dipecat-pecat aja itu. Iya tahu. Yang pemain volley-nya. Sebenarnya kayak ketika gue ngebaca berita yang volley itu ya gue merasa bukannya gue bilang bahwa gimana mereka menanggapi kasus itu tidak adil ya. Maksud gue kan culture beda negara beda culture gitu, dan pressure kita nggak tahu gimana pressure si yayasan volley-nya dan segala macam dan semuanya gitu ya. Cuman kayaknya kalau di sini gue jadi bersyukur gitu, kayak wah orang-orang di sini kena skandal makin terkenal ya. Iya. Kalau di sini kan makin populer ya gitu, kayak netizen Indonesia tuh sejahat-jahatnya netizen Indonesia, mereka masih menikmati konten itu gitu. Mereka masih mencari konten itu. Kalau di netizen Korea tuh kayaknya kalau udah jahat tuh ngejatuhin gitu, dan ketika udah jatuh puas banget sebagai netizen gitu ya, kesan yang gue tangkap gitu. Sementara kalau di Indonesia kayak semakin panas skandalnya, semakin digoreng terus sama netizen, semakin dikomentarin, semakin terkenal artisnya. Heran gue. Waktu itu gue lupa deh, kayaknya ada yang nanya di DM. Jadi tuh artis yang nanggepin si Sojin ini yang ikutan itu, gue lupa tadi namanya siapa. Itu dia nyari perhatian aja gak sih, nyari cloud gitu, nyari sensasi. Shin-So-e namanya. Sosin E. Iya, tapi dalam hati gue, lo di Korea justru lo nggak bisa nyari sensasi, lo malah dihujat, lo malah karir lo hancur. Beda banget kan treatmentnya kayak di Indonesia sama Korea. Lo kalau ada skandal dikit, udah nggak bisa, udah kelar gitu. Kalau di sini kan fine aja gitu loh. Iya betul. Jadi kayak menurut gue, kalau di sini tuh social punishmentnya kayak hilang 2 bulan 3 bulan, ntar muncul pakai akun baru, terkenal lagi gitu sih ya. Iya, maksud gue Korea itu menjaga banget mannernya karena mereka nggak mau ada skandal sedikit pun gitu. Seandainya ada skandal, udah langsung lo jangan beraktivitas dulu ya, refleksi gitu. Refleksi pijet kali ya. Diem, pokoknya lo jangan kelihatan. Kalau di sini kan lo ngomong di Insta Stories, lo nyinyir diundang ke TV sayang. Trans TV. Makin terkenal. Podcast. Diundang podcast Dedi gitu. Beda treatmentnya. Iya sih, beda sih. Dan itu bukan sesuatu ya, maksudnya bukan sesuatu yang harus dikomplain ya. Jadi maksudnya kayak itu kan memang society culture ya. Kayak kita nggak bisa yang kayak nyalahin juga parah ya netizen, enggak juga. Kalau dibilang parah, netizen kita juga parah kok gitu. Netizen kita juga parah, tapi ya memang culture-nya beda aja gitu. Next ya di Instagram. Anyong kekoreaan, menurut pendapat aku kasus pembulian ini jangan dibilang sebagai pengalihan isu. Karena kalau memang ini benar adanya kasus pembulian, kasihan para korban. Kayak tadi gue bilang itu. Dan menurut aku kalau kasusnya udah bully dengan kekerasan dan verbal yang udah parah gitu ya, memang sampai korbannya mau bunuh diri sih, emang harusnya mereka yang ngebully harus dilaporin. Karena si korban ini kalau lihat mereka yang dulu pernah bully dia tampil di TV dengan image dia yang baik dan nggak ada dosa, pasti bakal trauma lagi dan keinget pas dia dibully mereka kan. Tapi kalau diungkit kenakalan remaja kayak dulu mereka nggak kayak ngerokok, suka bolos-bolos gitu mah nggak bikin aku
mah kalau nggak bikin orang di sekitarnya dirugikan ya biarin aja. Ya yang nggak usah dibesar-besarin karena juga kita pasti punya kenakalan lainnya. Ya betul. Tadi juga kan sempat disinggung juga kan soal itu kan yang masalah kan sebenarnya yang disayangkan adalah efek traumanya itu yang pada akhirnya jadi ketutup gitu loh. Kalau misalnya menjadikan ini sebagai pengalihan isu kayak tadi gue bilang, harusnya dia berhak untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah mereka. Sebenarnya tujuan kita bukan itu kok, memblow up lo. Tujuan kita cuma nutupin kasus lain kan, kasihannya kan sebenarnya di situ. Dan yang nyebelinnya lagi kalau itu benar pengalihan isu sebenarnya adalah kayak jadi Suli Act gitu loh. Ngerti nggak, kayak ribut banget soal peraturan undang-undang mau bikin Suli Act, tapi ujung-ujungnya tidak terjadi juga ya kan. Jadinya ya kasihan sama orang-orang yang beneran korbannya sih menurut gue. Jadi ini kompleks sih, nggak cuman sekedar masalah idol di fitnah doang kalau menurut gue. Next. Yes, halo Kak Dita dan Kak Rona, mau ikut beropini anonim ya, tapi terkait berita bullying K-pop idol belakangan ini yang aku khawatirkan tuh justru efek ke korban bullying yang sesungguhnya. Ini sebenarnya bisa jadi momentum yang bagus kayak Me Too buat para korban bullying untuk speak up. Tapi ternyata dari berita akhir-akhir ini kan beberapa rumor bullying sudah ada statement atau terbukti salah atau ya cuma groundless rumor. Dan menurutku hal ini justru bakalan jadi negatif ke korban bullying sesungguhnya. Betul. Takutnya ternyata memang ada korban yang benar-benar korban bullying speak up, orang-orang jadi mikirnya itu bohongan. Betul. Itu aja sih opini dari aku. Terima kasih. Betul. Tapi ya gara-gara kasus ini agensi tuh kayak investigasi nggak sih Ron, kayak menanggapi serius gitu loh. Mungkin kalau dulu kayak apaan sih, ya udahlah. Kayak mungkin gue nggak tahu ini siapa, mungkin bisa jadi kayak ya udahlah tutup mulut aja gitu. Tapi kan ini diinvestigasi, gue merasa kayak lapor polisi gitu. Kalau salah kita tuntut gitu, kayak lebih serius ya menanggapinya, nggak cuman apaan sih dicuekin. Semoga ya. Maksudnya kayak gue nggak tahu juga sih. Itu sebenarnya mereka bener melakukan itu atau enggak. Indian kan kita juga nggak tahu apa hasil akhirnya kan, maksudnya konklusinya seperti apa. Jadi kita nikmatin aja yang memang udah ada aja gitu, statement yang resmi aja lah. Udah nggak usah mikir-mikir daripada pusing kan lu. Gue justru jadinya setelah di titik ini, di obrolan ini, gue jadi mikir kayak gue nggak pengen tahu deh bagaimana manajemen menyelesaikan masalah ini gitu. Soalnya jadi kayak apa ya, sedih gitu gue kalau misalkan kemudian gue tahu wah ternyata manajemen nyogok nih misalnya, atau enggak diselesaikannya dengan uang misalnya. Kayak gue malah jadi kayak aduh cancel banget justru kalau kayak gitu, karena kan kita ngomongin sama korban kan, dan kita nggak bisa menyepelekan kesaksian dari korban atau mungkin pengalaman dari korban sekecil apapun kan sebenarnya. Tapi kalau misalkan manajemen memutuskan untuk melakukan kayak ya udah kita damai aja ya, terus menawarkan itu ya mungkin in a way itu menyelesaikan permasalahan kalau misalkan korbannya setuju gitu. Tapi pendapat gue ini pribadi banget sih, kayak gue ngerasa mungkin ini waktunya untuk cancel sih kalau gue sih ya. Kalau gue sih lo berhak itu hak lo. Itu kayak jadi, itu cancel personal aja sih gitu. Maksudnya semua kasus-kasus yang menimpa artis ini itu udah jadi hak lo mau mendukung atau lo mau udah nggak mendukung. Pokoknya balik lagi itu kebebasan lo sih. Kayak sama kayak ketika lo memilih mencintai Opa, ya lo juga bisa memilih untuk membenci Opa gitu. Iya, kayak lo mau menganggap ini pengalihan isu ya silakan hidup. Sok atuh kalau ada yang kayak gue Maron, ya ayo kita lebih bijak lagi gitu nanggepinnya. Dari gue kali ya, ada yang nge-reply namanya Jung ini susah banget username-nya jadi nggak mau gue bacain. Oh, baru tahu kalau ini tuh dari skandal bully atlet voli, kirain buat nutupin kasus pejabat Korea. Sempat berpikir kalau banyaknya berita bullying yang muncul ini adalah pengalihan isu karena nggak ada yang terbukti dan semua pada gercep menangani isu ini lewat jalur hukum. Pengalihan isu. Kalau gercep salah, kalau nggak gercep salah. Aku sebagai isuman, aduh pengen ku tembak-tembakin rasanya orang-orang ini. Iya, kalau gercep, apa nih, jangan dia nyogok bayar lagi. Kalau nggak gercep, ini agensinya niat mau ngelindungin artisnya nggak sih? Starship kok harus 20 jam dulu sih, ini IM dibiarkan dengan baju yang menghina agama aku. Ribet ya. Cuman ya anyway. Gimana ya?
Jadi PR staff di agensi itu susah banget ya anjir ya. Gue gak bayang sih. Ya Allah, udahlah. Makanya gue jaga warnet aja, gue jaga warnet di sana. Gue jaga warnet aja udah bener kaya raya ya, terus tinggal jualan Indomie dah. Bayangin, lu jadi PR staff agensi tuh kayak apa statementnya, harus fans internasional juga harus ini terima, fans Korea juga harus terima. Udah gitu. Mana nih kayak udah gitu nanti udah bikin statement. Ada lagi orang-orang kayak Ron sama Dita yang kayak yah template gitu ngomongnya. Iya template atau enggak? Kok kayak enggak minta maafnya kayak enggak tulus, ikhlas enggak ya? Ikhlas. Gue maunya artisnya minta maaf. Artisnya udah minta maaf, kok masih kayak gini ya? Udahlah. Kalau artisnya udah minta maaf, kok agensinya enggak melindungi? Iya. Udah paling bener ya, udah jangan jadi idol, jaga warnet udah di Korea, udah. Yeah. Stres banget kayaknya ya. Lanjut ya. Ini dari Instagram. Ini agak panjang nih. Menurut aku Kak, kasus pengalihan isu pakai berita idol gini bener-bener bikin kesel. Terlebih sekarang yang ke-up itu bener-bener yang rumor buruk bully semua. Kebanyakan itu semuanya adalah kisah masa lalu mereka. Apalagi ada yang ke-up itu kisah pas masih SD. Kenapa coba diurusin lagi? Padahal kan mereka udah berusaha jadi orang yang lebih baik dan lebih baik juga sekarang. Walau emang apa yang kita lihat di kamera mungkin gak semuanya benar. Exactly. Mereka masih manusia, pasti punya sifat jelek. Mereka masih manusia seolah-olah EXO jadi serigala gitu. Tapi mereka pasti udah berusaha berubah. Aku kesel kenapa Korea jatuhnya nggak memperlakukan idol dengan baik. Padahal K-pop juga yang membantu nama Korea terkenal di dunia. Idol yang aku suka tuh ada 2 yang kena, Hyunjin sama Kim So Hye. Kesel dan sedih banget karena banyak ungkapan kebencian yang datang ke mereka baik dari netizen atau haters. Tapi bentar, sebelum gue lanjut lagi, gue pengen bilang kalau sebenarnya ini juga sering banget kita bahas di kekoreaan bahwa kadang-kadang orang yang komentar itu sebenarnya mereka nggak tahu konteksnya apa, tapi mereka pengen mengutarakan kebencian mereka aja gitu. Jadi nggak selalu harus didengar sebenarnya. Lanjut ya. Belum lagi akun-akun bodong yang tiba-tiba muncul makin memperkeruh suasana, bikin hektik sendiri padahal dari agensi juga udah ada klarifikasi bahwa itu nggak benar. Berita-berita nggak benar itu juga bermunculan yang bikin berasumsi ini dan itu, yang bikin orang-orang malah ngasih komentar negatif ke idolnya. Aku harap semoga semuanya cepat selesai aja. Capek banget soalnya lihat berita buruk terus. Kalau buat pertanyaan kedua lo apa ya Nin? Apa semua berita ini adalah pengalihan isu gitu ya? Kalau bukan. Iya benar. Iya udah deh. Ya. Bukan ya? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua berarti kalau misalnya idol lo kena. Oh ya, kalau misalkan idol lo kena. Pertanyaan kedua, obviously pasti sih pengalihan isu karena sampai enggak, ini pengalihan isu. Sorry. Kalau buat pertanyaan kedua, ini obviously pasti sih pengalihan isu. Oh, dia percaya kalau ini pengalihan isu karena sampai sebanyak ini dikeluarin semua kasus-kasusnya. Kayak hampir semua idol kena, apa nggak curiga? Pertanyaan deh, kalau memang beneran berita-beritanya apa yang diberitakan, kenapa nggak di-up dari dulu? Kenapa baru sekarang? Dan apa yang beritanya udah dibantah dulu tapi di-up lagi? Kenapa hal itu dilakukan kalau bukan buat pengalihan isu? Kelihatan banget, lagian ini udah berkali-kali juga, udah hafal sih. Itu aja Kak. Point of view yang berbeda ya. Kalau misalnya mengikut dari obrolan ini ada pemicunya kan, tadi gue bilang yang kasus Foley itu. Ada pemicunya. Jadi di situ. Jadi orang berani. Tadi gue disebut nggak sih? Jadi gue baca di mana ya? PMI K-pop, firma hukum tuh sekarang jadi rame orang-orang yang pengen korban bully, yang pengen nuntut ini pelaku bullying. Iya, jadi kayak mau diperkarakan lah gitu. Jadi rame kasus itu. Iya. Dan memang mungkin karena ada satu yang ngomong, jadi yang lain juga ikutan ngomong. Ya kayak tadi itu tadi kayak muncul keberanian pada akhirnya gitu kan. Karena sebelumnya kayaknya mungkin isu ini ya mungkin karena konteksnya Korea juga kali ya, kayak bully lagi gitu kali ya, kayak udah biasa kali bully gitu kali ya. Jadinya orang-orang yang jadi korban beneran juga malah takut buat diomongin kan. Maksudnya itu juga kan yang digambarkan di film, digambarkan di drama kan juga kayak gitu. Mungkin karena saking seringnya ada permasalahan itu, jadinya itu dianggap sebagai hal yang biasa gitu. Dan ya itulah gunanya ada momentum seperti ini. Jadi mungkin OP benar, sender tadi mungkin benar gitu, tapi kalau gue tetap dengan standpoint bahwa ya ini memang seperti itulah kejadiannya gitu. Iya, lagi isunya lagi berkembang. Maksudnya kenapa waktu ada Me Too kemarin gak ada tuh yang berasumsi
oh ini pengalihan isu gitu. Karena memang waktu itu korban-korbannya lebih kebanyakan aktris kan, terus pelakunya juga sutradara, terus atau mungkin produser gitu. Jadi mungkin orang bukan fans idol gitu, jadi nggak heboh. Padahal kan ini sebenarnya sama aja kan. Iya. Ada satu korban berhasil terkuak, dapat ganjarannya, orang-orang akhirnya berani. Iya betul. Bukan itu sih standpoint gue, makanya gue nggak menganggap dan ini pengalihan itu isu. sebenarnya efek yang bagus juga buat korban kan sebenarnya. Kalau kita melihat dari point of view korban kan itu bagus juga, karena ya kayak itu tadi, nggak semua korban berani buat ngomong. Kayak masalahnya sekarang gini, kalau di Korea itu kan, ini kan tadi kita memulai obrolan ini dengan isu senioritas kan, dan di Korea itu kan kayak siapa yang berkuasa dia yang bisa membungkam gitu, maksud gue. Jadinya di mana-mana sih, nggak cuma di Korea sih menurut gue, karena gue juga pengalaman pribadi di negara ini juga seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang kondisinya adalah korban itu tidak berdaya dan tidak punya kemampuan, tidak punya suara untuk didengar, even didengar pun tidak gitu loh. Jadinya momen seperti inilah yang mereka manfaatkan untuk mungkin ini chance gue nih untuk bisa didengar gitu. Dan ya itu tadi, kayak sekecil apapun mereka mengakunya sebagai korban, ya mereka berhak didengar, karena kan mereka yang dirugikan kan sebenarnya. Dan kita nih sebagai fans yang nggak tahu apa-apa masalahnya, ya nggak wise aja gitu kesannya, kayak alah pengalihan isu demi opa. Nggak juga sih, nggak gitu mungkin guys. Kayak tadi karena lo bilang lo pernah mengalami hal yang tidak mengenakan, terus jadi gue mikir kayak sebenarnya mungkin salah satu yang gue gumuhkan gitu dari fans, kayak nggak mungkin lah idol aku begini, dia tuh gini-gini banget gitu, kayak sepolos ini gitu, sering berdonasi gitu, sering maksud gue iya melakukan kebaikan saat sekarang, ya itu juga penting sih, tapi dalam artian kayak lo kan pernah mengalami sesuatu yang buruk ya dengan orang Korea gitu, kayak gue nggak bilang stereotip juga sih, jadi mungkin pada dasarnya ya mungkin seuzon gue aja sih, kayak pada dasarnya idol itu sama seperti orang Korea pada umumnya, tapi bedanya dia itu public figure, ngerti gak sih? Iya. Jadi betul yang, dong. Mereka kan, emang orang Korea pada umumnya gitu. Iya, maksudnya sifat-sifat yang lo kan mengalami hal yang tidak mengenakan kan di Korea dengan di Korea sama siapa? Iya, sama bapak-bapak sih sebenarnya. Gue pernah dipukulin bapak-bapak mabok, sebel. Kan? Maksudnya itu bisa kejadian gitu di Iya, bisa jadi. Apalagi kalau udah involve udah mabok kan kayak seram guys. Jadi makanya kalau menurut gue jangan terlalu mendewakan, dalam artian dia kan begini-gini, mungkin ada saatnya dia khilaf sih, kayak mungkin orang yang mengalami hal tidak mengenakan itu, suatu saat pasti ada aja kejadian itu terjadi di idol gitu. Jadi kayak ya jangan terlalu kayak kesannya, balik lagi ke dia manusia sih sebenarnya. Iya, kayak dia pasti ada hal-hal yang mungkin stereotip orang Korea yang biasa kita orang Indonesia sering dengar, itu pasti kejadian lah, ada di dia gitu. Iya, betul. Walaupun tidak mengeneralisasi juga, tapi it might happen gitu loh. Iya benar. Iya, jadi ya kita lebih bijak, karena yang baik itu hanya nggak tahu yang siapa. Baik itu hanya kebenaran. Yang baik itu hanya Lee Suman. Enggak dong, yang baik itu hanya Mnet karena sudah jadi menayangkan Kingdom. Mnet ular. Udah jam berapa nih? Gua kali. Tadi lu udah bukannya? Belum, tadi terakhir lu. Oh ya, oke. Lu terakhir ya berarti. Gua kali. Ada yang DM di Twitter, halo Karo dan Kadita, aku mau ikutan beropini tentang kasus bullying idol. Jujur sebenarnya aku masih agak dilematis sih nanggepinnya. Di satu sisi aku ngerasa ya mereka jelas salah kalau terbukti benar. Pengalaman traumatis korban itu gak bisa disepelekan, karena bisa jadi di umur yang masih muda itu dia ngerasa gak berharga sampai mau bunuh diri. Betul. Aku ngeliat mental isu itu benar-benar gak bisa disepelekan banget. Karena aku sendiri dan teman-temanku di usia 20-an cukup struggle dengan perasaan melihat diri sebagai enggak berharga. Exactly. Kayak enggak adil aja kalau pelaku enggak minta maaf dan sukses. Sementara korban ngerasa waras dan bisa bangkit aja, perjuangannya susah banget. Tapi di sisi lain aku juga bingung, karena aku biasanya support karyanya, bukan orangnya. Tapi ya elemen si senimannya ini yang bikin ragu untuk menerima karyanya di kemudian hari. Padahal karyanya enggak salah. Tapi kalau menurut gue ini manusiawi sih, kayak misalnya lu suka siapa gitu, ternyata dia melakukan kejahatan dan lu jadi nggak suka lagi, menurut gue itu kayak
fan aja gak sih? Fan aja sih. Nggak salah sih. Karena ada juga yang suka bedakan seni dan apa sih istilahnya tuh? Personal bedakan ya. Seni personalnya, tapi ada juga yang nggak bisa. Kalau menurut gue dua-duanya nggak ada yang salah sih. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau lo pernah ada di kondisi itu nggak? Kayak misalkan lo suka sama siapa, tiba-tiba dia sexual assault gitu. Selain Yuchun ya tapi. Oh ya Yuchun ya, kayak gue udah ilfil banget sih. Aduh sengeri sih, tapi gue takut dia cuma sengeri, tapi gue bilang sengeri. Jangan deh ya, karena sengeri kan gue biasa aja gitu ya. Ya maksud gue yang lo bias banget gitu. Yang bias banget ya, anjir. Kagak ada coy. Gue belum yang ada. bias gue mah baik-baik semua anjir. Kalau gue dulu pernah. Siapa? Sama Ariel Peter Pan. Iya. Noah. Oh. Gue pernah. Sampai sekarang? Enggak, kalau sekarang udah enggak. Karena kan kasus dia kan dulu. Tapi dulu tuh receh. Jadi kan dulu gue ngefans banget sama Peter Pan kan. Terus tiba-tiba muncul berita dia ngambilin cewek gitu. Terus kayak kok gitu, kok Ariel gitu. Terus akhirnya gue gak pernah lagi denger lagu Peter Pan kayak 2 tahun 3 tahun gitu. Abis itu baru gue tobat kayak ternyata ya gak ada gunanya juga sih gue menyimpan dendam itu ke Ariel. Karena kayak oke, dia manusia juga dan anyway gue masih bisa menikmati karya-karyanya. Tapi kalau di K-pop sejauh ini bener sama kayak lo, gue fine-fine aja sih sama bias-bias gue. Gara-gara itu kalau gue lebih ke anime sih, manga Samurai X. Samurai X itu kan Nobuhiro Watsuki, ini agak out of topic sih. Itu dia kena nggak tuduhan, dia terbukti punya child porn gitu, punya apa? Ya di situ tuh wah parah lah. Tapi dia itu kayak cepet banget redanya. Terus teman-teman sesama mangakanya itu kayak mangaka One Piece tuh kayak ngelindungin dia gitu, kayak gue kayak ilfil juga sih kayak apaan sih lo, tapi gue tuh suka sama karyanya kan, gue suka sama Samurai X apa One Piece nih? Iya. Samurai X tapi yang geng-gengnya sama One Piece. Gengnya masih satu geng kayak ngelindungin gitu kayak enggak kok dia orang baik, tapi kan dia poses child porno porn. anak kecil nggak bisa dimaafin sih. Itu kayak menurut gue sakit jiwa sih kalau menurut gue. Jadi kayak anjir gue ilfil banget di situ. Lanjutnya dia belum selesai. Hal lain mungkin faktor usia ya. Remaja pola pikirnya masih sembarangan dan itu bikin nyesel pas dewasa. Tapi kalau sampai bullying juga nggak bisa dibenarkan sih. Kasian lainnya karena si satu idol bisa ngedrag nambah baik grupnya. Kan kasian salah seorang yang kena getah segrup. Terus masalah apa korban itu beneran atau caper atau emang dia sengaja ngefitnah idolnya, aku nggak tahu lagi sih gitu. Betul. Iya sih kayak jadi idolnya kena gitu ya. Si yang tadi tuh pemain Dear M. Satu dramanya gitu. Iya, mana tuh dramanya Jaehyun debut kan di situ ya? Iya, debut di situ dari pemeran utama. Iya, kayak waduh kasian banget. Iya sih. Makanya itu juga yang pada akhirnya membuat dilema jadi manajemen ya. Kayak grup besar gitu, satu berkasus, semuanya jadi harus kena impact gitu kan. Jadinya kayak ya Allah, pantesan Wonho keluar ya Allah. Iya, kayak Wonho terus si Stray Kids kan gitu, kayak keluar aja deh daripada yang lain bermasalah gitu. Jadinya ya makanya bener sih itu kurikulum agama, cultural appropriation sama manner itu emang perlu dimasukkan sih ke dalam kurikulum trainee K-pop ya. Jadi mungkin nanti kita bisa susun dulu silabusnya ya Kak. Untuk kita propose ke manajemen K-pop nih. Dari perbincangan ini akhirnya gue udah fix sih. Gue fix mau jadi penjaga warnet di Korea. Ya sama gue juga kayaknya abis ini. Gue ikutan sama. Kalau gue fix akan lebih melihat dunia dengan lebih luas, dengan mencoba banyak hal dan keluar dari bubble gue sih supaya nggak terlalu kayak stuck, rasanya kayak stuck di situ-situ aja gitu. Karena ternyata ada banyak hal di luar sana yang lebih menyenangkan dari K-pop gitu. Saatnya dengerin grup-grup Nuguron. Udahlah, jangan dengerin grup SM mulu, duitnya banyak. Iya sih. Siapa One Team ada lagu baru nggak? Nggak ada. Kita masuk ke sesi kekoreaan FM. Kok cuma satu hari ini? Bedum tus. Ada di IG, ini gue aja yang baca. Ya udah, yang gue baca yang di shoot ya. Gue copas ya. Gue duluan ya. Iya. Sorry. Hai Karo dan Kadita, aku mau edisi kekoreaan FCam. Aku mau edisi kekoreaan FM nih, mau merekomendasikan lagu Dreamcatcher yang trap karena lagu ini beda sama lagu K-pop lain karena ngerok gimana gitu.
Terus salah satu idol group yang genrenya rock metalcore gitu semua album suka banget aku. Aduh, gue susah nih, nggak ada titik komanya, nggak ada tanda bacanya. Ulang. Ya, suka banget buat aku yang penggemar. Ya, suka banget buat aku yang penggemar musik rock. Oke. Dan buat para K-popers, jangan sebut K-popers tolong. Buat para fans K-pop yang juga suka rock, semoga sukses. Oh, sorry. Iya. Buat kayak nanggung ya. Ya, ini enggak. Pokoknya ini lagu cocok banget buat aku yang penggemar musik rock dan semua fans K-pop yang suka rock. Titik. Oke ya. Semoga sukses terus buat kekoreaan. Terima kasih banyak. Itu Dreamcatcher, judulnya Trap. Ini dari @miayam teman. Mie ayam teman. Oh, sorry. Mie ayam teman. I thought it's like miayam. Sorry. So Inggris banget gua. Jadi ada yang rekomendasi lagunya Dreamcatcher Trap. Kalau gue ini dari IG @b_my_beam. Kekoreaan FM. Halo Karan sama Kadita. Mau rekomendasiin lagunya Irene Red Velvet yang A White Night. Lagu ini soundtrack di film barunya Kak. Aku suka aja lagunya. Moga diputerin ya Kak. Udah dengerin belum? Gue belum dengerin nih. Gue juga belum dengerin nih ngomong-ngomong. Lagu soundtracknya ini kan Double Patty kan? Iya. Gue suka deh, tapi trailernya sama premisnya kayaknya bagus deh film itu. Oh, gue belum. Iya kayaknya bagus deh. Pengen deh kalau Irene. Kalau lu lagi ada lagu apa nih? Tentu saja saya akan merekomendasikan Hello Wavy. Oh ya, Shiny is back guys. Tapi gue nggak mau kalian mendengarkan Don't Call Me karena buat gue Shiny itu yang paling the best adalah B-side tracknya. Jadi please dengerin albumnya Shiny yang Don't Call Me. Walaupun gue nggak bisa bilang kayak gue 100% suka sama album ini semua lagunya seperti album-album dia yang terdahulu. Tapi ada satu lagu ini agak ganggu buat gue. Tapi karena lagu ini ganggu, jadi terngiang-ngiang terus. Judulnya Body Rhythm. Lo harus dengerin, ini lagunya dangdut abis. Jadi nggak, gue udah dengerin kok satu album. Gue juga dengerin satu album kan. Terus kayak satu ini sih yang kayak gue harus kayak lo harus dengerin. Yang agak reggae gak sih? Iya reggae, yang agak reggae ya. Iya. Itu enak. Ini dangdut abis, tapi lo harus dengerin sih. Sama kalau bentar dulu, Shiny belum selesai. Tapi kalau lo juga belum pernah dengerin Shiny, tolong dengerin satu lagu dari album pertama mereka yang The Shiny World. Judulnya One For Me. Oh my god, that was lit. Tapi kalau ngomongin Shiny yang Don't Call Me-nya itu gue merasa kayak lagunya NCT gak sih? Iya. Gue juga gak gitu suka sih. Don't Call Me itu kayak lagu ini, kayak Kick It. Nothing. Tapi tuh enggak sukanya Shiny itu tetep gue enak-enak aja gitu. Gue bisa menikmati, bukan berarti gue skip kayak emang Shiny itu emang standarnya udah tinggi banget. Lagu enggak enaknya aja menurut gue tetap enak. Gimana gue menjelaskan ya? Sama. Gue juga pas nonton pas denger Don't Call Me tuh kayak ini lagu NCT banget, ini lagu Kick It banget. Gue kayak menahan diri untuk tidak teriak new thing di setiap part. Tapi kayak tadi gue bilang, gue nggak bisa bilang ini album terbaik mereka, tapi dengerin deh gitu. Udah, dengerin aja. Gitu. Gue suka kok. Yep. Itu bagus loh menurut gue. Satu album itu ya. Yep. Apa tadi gue ngomong? Kalau menurut gue itu cocok untuk menggait fans masa sekarang sih dengan lagu seperti itu ya. Betul. Tapi kita sebagai fans lama juga dipuaskan dengan B-side-nya. Ya, exactly. Cerdas. Langsung aja ke track nomor 2 tuh juga bagus tuh. Track nomor 2 gue lupa. Track nomor 2 judulnya Heart Attack. SM tuh banyak banget ya lagu yang judulnya Heart Attack. Sumpah pusing. Kebanyakan Shiny ada. Terus tapi tetep lah yang fenomena lama EOE. Iyalah. Brand sound. Sunmi udah liat Sunmi belum? Sunmi udah comeback ya. Gimana lagunya disco lagi? Enggak. Lu suka yang dia yang Full Moon sama 24 Hours gak? Iya banget. Nah itu kayak gitu. Oke, nanti akan gue lihat. Lu apa rekomendasi lagu lu? Udah ada disko-diskonya. Aduh, Sunmi udah banyak yang tahu kali ya. Iya, yang lain dong. Ada grup nugu nggak yang lain? Kalau biasanya one team, sekarang two team atau three team. ONF aja deh, ONF. Boleh ONF. Judul ONF baru comeback hari ini pas kita rekaman, judulnya Beautiful. Lu Ron kayak aduh gue bingung deh, ini keren banget coy.
capek gue kayak apa ya? Ya ampun keren deh. Kayak aduh kayaknya ini bukan tipe lu sih itu lagu Ron, tapi ini tuh lagunya tipe gue banget. Disco jadul gitu juga. Enggak disco sih, agak ngefunk ala agak shiny, ngefunk ala shiny, tapi menurut gue nggak shiny juga sih dengan gayanya ONF. Judulnya apa tadi? Bagus Beautiful. Beautiful. Oh, beautiful. Itu MV-nya juga bagus banget, kayak ya ampun mereka banyak duit ya dari Oh My Girl. Salah sana. Iya kayak gue liat gila MV productionnya tuh kayak anjir nih kayak cyberpunk gimana gitu. Wow. Bagus deh. Terima kasih Oh My Girl atas beautiful. yang mengalir untuk Hubenim. Yes, nanti ONF bisa nih buat adiknya. Cari duit buat adiknya. Cari duit untuk adiknya ONF ya. Oke, siap-siap. Oke. Next week kita bakal bahas apa? Tunggu aja next week. Yeay, terima kasih sudah mendengarkan hingga selarut malam ini. Dan jangan lupa kalau misalkan ada kritik dan saran bisa disampaikan langsung ke @kekoreaan_ig di Instagram atau kekoreaan_twt di Twitter. Ya, sampai jumpa minggu depan. Annyeong. Annyeong. I'm beautiful.